Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini kami akan membahas soal SKB CPNS PGSD PKN Part 2. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal dan materi SKB PGSD yang terbaru. Soal pertama, demokrasi di negara kita adalah merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu pemerintahan oleh rakyat. Dalam praktiknya, pengambilan keputusannya A. Berpihak pada kepentingan kelompok masyarakat, B. Melibatkan wakil rakyat yang telah ditunjuk, C. Diwakili rakyat secara tidak langsung di legislatif, D. Melalui perwakilan rakyat di pemerintahan. Jawaban C. Diwakili rakyat secara tidak langsung di legislatif. Soal nomor 2. Pada pembelajaran di SD kelas rendah lebih banyak dilakukan dengan bermain. Hal tersebut bertujuan untuk memupuk sikap A. Taat kepada peraturan yang berlaku, B. Suka memuji diri sendiri, C. Lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret, D. Percaya diri dalam menghadapi masalah. Jawaban C. Lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret, karena pada karakter siswa kelas rendah itu dia akan mampu menyerap pelajaran dengan baik jika menggunakan benda-benda yang nyata atau konkret sesuai dengan perkembangan siswa oleh Piaget, yaitu pada usia kelas rendah dia akan lebih memahami atau lebih mudah memahami materi-materi yang bersifat nyata. Nomor 3, krisis kejujuran akhir-akhir ini terlihat dari berbagai sisi kehidupan. Untuk menciptakan sikap kejujuran dimulai dari pembiasaan. Khusus di sekolah terdapat warung kejujuran agar manfaatnya A. Melatih siswa agar bisa mengendalikan nafsunya, B. Melatih siswa untuk mengurusi organisasi, C. Membiasakan siswanya agar tidak berdusta, D. Siswa berbuat sesuai antara hati dan tindakan. Jawabannya yang D. Siswa berbuat sesuai antara hati dan tindakan. Jadi dengan adanya warung kejujuran di sekolah ini, siswa akan berbuat atau melakukan sesuai hati dan tindakannya. Jika hatinya mengambil tidak boleh, maka tindakannya juga tidak boleh, seperti itu. Soal nomor 4, setiap peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur, dalam prakteknya pelaksanaannya berfungsi A. Sebagai pelaksanaan aturan hukum di atasnya, B. Aturan yang berlaku khusus tanpa campur tangan pusat, C. Sebagai pedoman pengembangan otonomi daerah, D. Peraturan yang berlaku mutlak bagi daerah otonom. Jawaban C. Sebagai pedoman pengembangan otonomi daerah. Jadi peraturan daerah itu bisa dikembangkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pusat. Jadi sebagai pedoman pengembangan otonomi daerah. Soal nomor 5, kristalisasi nilai-nilai yang diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia merupakan arti dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Perwujudan dari nilai tersebut adalah A. Menyiarkan agamanya kepada semua orang, B. Melaksanakan perintah agamanya dengan tekun, C. Menebar kebaikan bagi yang sepaham saja, D. Mengajak orang lain untuk mengikuti agamanya. Jawaban yang B. Melaksanakan perintah agamanya dengan tekun. Jadi yang sesuai dengan Pancasila itu adalah yang B, yaitu melaksanakan perintah agamanya dengan tekun. Kalau yang A ini berarti mencampuri urusan agama orang lain. Yang C juga seperti itu, tidak baik juga, karena kebaikan itu tidak hanya yang seagama tetapi kepada siapa saja. Sedangkan yang D, mengajak orang lain untuk mengikuti agamanya, ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bahwa
beragama itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Jadi kita tidak boleh memaksanya. Soal nomor 6, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar pengatur penyelenggaraan negara. Dalam sidang lembaga legislatif sering kita lihat adanya perbedaan pendapat sesuai dengan nilai Pancasila. Dalam musyawarah hendaknya berpedoman pada hikmat kebijaksanaan. Artinya, A. Setiap putusan sidang diambil dengan cara aklamasi atau suara bulat. B. Peserta sidang hendaknya mematuhi tata tertib hingga sidang berakhir. C. Pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. D. Dalam musyawarah selalu menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab. Jawaban yang D. Dalam musyawarah selalu menggunakan akal sehat dan penuh tanggung jawab. Ini yang sesuai dengan hikmat kebijaksanaan, harus bijaksana. Soal nomor 7, dalam penerapan check and balance, DPR sebagai mitra dari pemerintah memiliki berbagai fungsi, diantaranya fungsi pengawasan. Bila ada dugaan tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden, maka tindakannya A. MPR memanggil Presiden untuk sidang istimewa. B. MPR menunggu laporan dari Komisi Yudisial. C. DPR melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. D. DPR melaporkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawaban yang C, yaitu DPR melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jika DPR sebagai mitra pemerintah sebagai fungsi pengawasan dan ada tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden ini, maka tindakan yang ditempuh DPR yaitu melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. 8. Dalam pemerintahan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini demokrasi itu dari, oleh, dan untuk. Sebagai pemegang kekuasaan negara berada di tangan rakyat, maka sebagai perwujudan pemerintah untuk rakyat adalah A. Setiap kebijakan pemerintah harus disetujui legislatif. B. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah untuk rakyat. C. Rakyat diberi kebebasan untuk melakukan kritik. D. Rakyat harus dilibatkan dalam berbagai kebijakan. Jawaban B. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah untuk rakyat. Kalau yang untuk A ini, setiap kebijakan pemerintah harus disetujui legislatif, ini berarti tidak ada check and balance-nya, tidak ada pengontrolnya. Sedangkan yang C, rakyat diberi kebebasan untuk melakukan kritik, ini juga tidak tepat dengan demokrasi karena kebebasan berpendapat bisa disampaikan dengan cara yang lebih santun. Yang D, rakyat harus dilibatkan dalam berbagai kebijakan, ini juga tidak mungkin karena sudah atau suara rakyat itu sudah diwakilkan kepada ke legislatif, yaitu sesuai dengan sila keempat. Soal nomor 9, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tidak bisa hanya diartikan sebagai politik yang netral, sebab dalam hal ini perkataan netral mempunyai arti A. Tidak memihak pada satu pihak dan tetap berpendirian. B. Tidak berat sebelah dalam memperjuangkan nasib negara lain. C. Tidak peduli kejadian yang timbul dalam pergaulan dunia. D. Mengupayakan untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia. Jawaban A. Tidak memihak pada satu pihak dan tetap berpendirian. Nah, sedangkan Indonesia itu juga tidak memihak satu pihak, tetapi dia juga harus perlu bekerja sama. Jadi yang bebas aktif tidak bisa hanya diartikan sebagai politik yang netral. Netral di sini adalah tidak memihak pada satu pihak. Secara tidak langsung masih ada intervensi dari luar negeri, tetapi politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Maksudnya bebas itu bebas dan aktif, bebas untuk memilih, bebas untuk bekerja sama, tetapi tidak ikut campur.
Setiap 5 tahun sekali, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dalam pemilu menggunakan asas Luber-Jurdil. Asas umum artinya A. Pemilih dapat memberikan suaranya tanpa perantara. B. Berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa kecuali. C. Dalam memberikan suaranya tidak diketahui orang lain. D. Rakyat dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan. Jawaban yang B. Berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa kecuali ini maksudnya yang sudah memenuhi undang-undang pemilu, yaitu yang usianya sudah 17 tahun atau yang pernah menikah. Jadi walaupun usianya masih 15 tahun tetapi sudah menikah, maka orang tersebut berhak untuk memilih wakil rakyat dan eksekutif atau presiden. Dewasa ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional fisik berkembang menjadi multidimensional fisik dan non-fisik. Ancaman yang bersifat multidimensional diantaranya A. Terorisme serta narkotika, terlepasnya semangat kebangsaan. C. Hilangnya kebudayaan Indonesia. D. Tawuran antar pelajar. Jawaban A. Terorisme serta narkotika. Jadi yang berbentuk fisik itu terorisme, sedangkan non fisiknya negara kita diserang dengan narkotika yang merusak moral bangsa. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hubungan negara dengan warga negara ibarat ikan dengan airnya. Dalam pandangan modern terdapat paradigma integralistik yang berpandangan bahwa A. Hubungan agama dengan negara bersifat timbal balik. B. Antara negara dengan agama harus dipisahkan. C. Agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. D. Agama dan negara dua bentuk yang berbeda yang harus dibatasi. Jawaban yang C, yaitu agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi agama dan negara itu sudah menjadi satu kesatuan. Kita tidak perlu untuk mengusik atau mempermasalahkan agama dan negara. Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam menyelesaikan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, yaitu A. Badan Permusyawaratan Desa. B. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. C. Perangkat Pembantu Kepala Desa. D. Lembaga Swadaya Masyarakat Desa. Jawaban yang C. Perangkat Pembantu Kepala Desa ini sudah jelas bahwa kepala desa tugasnya dibantu oleh perangkat pembantu kepala desa. 14. Tata urutan perundang-undangan rakyat Indonesia dalam kaitan implementasi Konstitusi Negara Indonesia merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan punya makna A. Peraturan daerah hanya dibuat oleh kepala daerah. B. Peraturan di atasnya menjadi pedoman di bawahnya. C. Peraturan pusat harus dengan persetujuan DPR. D. Kepala daerah dalam membuat peraturan disetujui DPR. Jawaban yang B. Peraturan di atasnya menjadi pedoman di bawahnya. Jadi hierarki ini ada tata urutan perundang-undangan. Jadi peraturan di atasnya menjadi pedoman di bawahnya. Misal peraturan gubernur atau peraturan provinsi itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan atau undang-undang pusat. Jadi yang paling tinggi itu ada 7 tata urutan perundang-undangan dari Pancasila itu sampai ke Perda Peraturan Bupati itu ada urut-urutannya. Jadi jika suatu kepala daerah membuat aturan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Soal 15. Seorang guru PKN SD akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar mengenal
lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Indikatornya, siswa bisa menerapkan proses pemilihan kepala desa. Maka yang perlu dilakukan guru dalam proses pembelajaran adalah A. Bermain peran melakukan proses pilkades. B. Menjelaskan bagian struktur pemerintah desa. C. Memberikan tugas anak untuk berkunjung ke desa. D. Menghadirkan perangkat desa untuk datang ke sekolah. Jawaban yang A, yaitu bermain peran melakukan proses pilkada. Jadi yang paling mengena, yang paling mudah dipahami oleh siswa adalah model pembelajaran secara langsung atau bermain peran. Jadi siswa tersebut langsung mengetahui proses-prosesnya. Kalau yang B ini menjelaskan, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Memberikan tugas anak untuk berkunjung ke desa juga hanya tugas dan tidak dipahami oleh anak. Sedangkan yang D, menghadirkan perangkat desa, itu juga masih mengambang karena sesuai dengan soal sebelumnya tadi bahwa anak usia SD itu lebih gampang memahami jika bendanya itu nyata atau konkret. Jadi jika anak tersebut langsung melakukan, itu daya serap pemahamannya akan lebih tinggi daripada hanya dijelaskan seperti itu. Kiranya cukup untuk soal PKN pada part 2 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mengetahui update-update soal dan materi berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.